Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di NF Suspension. Kali ini NF Suspension kedatangan shock breaker belakang Yamaha NMAX. Kendalanya ini mantul-mantul dan bocor. Oke, sebelum kita bongkar, kita tes terlebih dahulu menggunakan alat tes. Dan ternyata benar, breakernya udah cedak, mantul-mantul. Kalau ke jalan yang rusak otomatis pinggang itu akan terasa sakit. Baik, kita buka dulu pernya dengan alat custom ala NF Suspension menggunakan dongkrak dan kunci 19 lalu kita putar lawan arah jarum jam menggunakan pipa atau besi. Oke, sesudah kita bongkar, kita buka dulu untuk pernya kita buka dan kita lihat kotoran yang ada yang menempel. Dan ternyata kotor sekali ya, karena sealnya itu udah bocor. Lalu kita buka murnya. Untuk membuka murnya kita ketuk-ketuk dulu, dan saya tidak videokan karena itu lumayan susah ya, karena itu ada lemnya. Kita harus benar hati-hati. Saya juga digepit menggunakan kayu, kalau tidak kayu menggunakan aluminium atau tembaga ya yang sudah di custom. Sebelum kita buka tabungnya, kita tes dulu dan ternyata sudah tidak ada olinya. Kita buka baut L yang ada di kepala sebleker untuk membuang sisa oli yang ada di dalam. Kita gepit dulu menggunakan kayu karena biar tidak cacat ya. Sesudah kita buka, kita buang dulu sisa olinya dengan cara dipompa asnya ya, biar oli yang sudah jeleknya keluar semua. Oke, sesudah terasa udah mulai habis oli yang ada di dalamnya, berikutnya kita buka dulu tabungnya karena ini akan pergantian asnya sudah kena, sudah dadas. Kita jepit dulu bagian tabungnya yang ada bosnya ya, jangan yang tengah. Kalau yang tengah kan gak ada isinya, takutnya nanti penyok. Kita gepit menggunakan kayu ya, agar tidak penyok, karena yang digepit yang ada bosnya, yang ada bantalan dalamnya, jadi itu tidak akan penyok, aman sekali. Kita kencangkan, dirasa sudah kencang, nanti kita panasin menggunakan gas torch ya. Kalau tidak ada gas torch, kalian bisa menggunakan hot gun atau pemanas. Yang penting dipanasin dulu karena di drat tabung tersebut itu terdapat lem-lem bawaan pabrik ya. Kalau tidak dipanasin begini itu tidak bisa dibuka, tapi kadang ada yang mudah, kadang ada yang susah, tapi rata-rata itu susah dibuka karena ada lem yang dari pabrikan. Maka dari itu kita panasin dulu. Sesudah dipanasin, kita buka perlahan menggunakan as. Hati-hati, sedikit demi sedikit. Di sini kita harus telaten ya. Kita harus teliti agar pekerjaan kita maksimal ya. Diusahakan pengerjaan dalam hal apapun kita usahakan maksimal. Oke, sesudah longgar kita gepit dulu kepala seblekernya, lalu kita putar untuk bagian tabungnya. Kalau hati-hati panas ya, menggunakan lap atau apa, dikompres menggunakan air bisa, tapi saya di sini menggunakan lap terlebih dahulu lalu ntar dicelupkan ke dalam air. Oke, baik, sudah terbuka. Lalu kita lihat dalamnya, kalau ada kotoran kita bersihkan.
yang dari tabungnya, asnya kita lepaskan ya keluar, kita dorong, lalu kita tarik, dan benar sekali ternyata asnya sudah baret parah ya. Ini tidak bisa diakal-akali, lebih baik kita ganti, karena rata-rata Yamaha NMAX atau Mio yang tidak ada covernya, rata-rata asnya cepat kena karena debu langsung menempel di as, langsung tidak ada covernya seperti Matic Honda. Kemudian ini kita gerinda, saya sudah digerinda kayak gini. Kita lepas untuk asnya, jangan lupa kasih bantalan agar tidak pecah bagian pistonnya ya. Di sini saya menggunakan bantalan bekas daleman Matic Honda ya, untuk penahan piston ke penjepit agar tidak pecah dan tidak cacat. Di sini saya menggunakan as bekas ya untuk mendorong as yang sudah dadas, dan kini kita pukul-pukul perlahan ya, alon-alon tapi pasti, yang penting asnya dapat terlepas. Oke, asnya sudah terlepas. Jangan lupa itu komponen-komponennya diingat ya, jangan sampai terbalik. Ada piston, ada ring, dan ada ring per. Ini as yang baru kita ganti. Jangan lupa bersihkan dulu untuk tabung dan komponen lainnya. Sesudah dibersihkan, kita rakit kembali itu penahan per piston ya. Jangan lupa ada ring per, lalu ring kompresi, kemudian piston. Hati-hati terbalik ya. Pokoknya yang ada bekas gerindaan itu di atas. Kemudian kita untuk mengepresnya, kita gunakan dulu mur asnya agar asnya tidak cacat ya, karena ini akan bersentuhan langsung dengan besi. Ya baik, di sini kita pukul-pukul saja sampai presisi, sampai benar-benar asnya ngeling ya, agar pistonnya tidak terlepas. Kita pukul-pukul secara hati-hati dan teliti, karena di sini rawan sekali untuk pistonnya tidak presisi atau tidak lurus. Sudah beres, ini hasilnya bisa dilihat, ini sudah ngeling ya. Ya kurang fokus. Oh iya, udah fokus, udah padat ya. Kemudian kita buka kelingan yang di tabungnya untuk mengganti sealnya. Tidak lupa penjepitnya kita kasih kayu agar tabungnya tidak cacat ya. Kemudian kita cokel dengan alat custom ya, yang terbuat dari as sebleker yang sudah dipukul dan diuji lah. Ini buatan saya sendiri ya alatnya. Kalau sedikit demi sedikit kita buka kelingannya. Kalau udah terasa terbuka dengan yang tajam, kita buka dengan yang tumpul agar kebukanya bisa merata ya. Tuh kan ringnya sudah mulai terlepas, tandanya itu sudah bisa dicokel. Kemudian cokel, di sini ada seal debu. Sesudah ring ada seal debu, kemudian seal oli ya. Seal oli kita cokel dengan cara tabungnya diputar perlahan, sedikit demi sedikit, yang penting pasti ya. Oke, sealnya udah mulai keluar dan ya sudah dapat. Oh, ternyata sudah mengeras sealnya ya. Kemudian kita ratakan dulu bekas pukulan tadi yang dipukaling dengan cara memasukkan bekas bantalan shock
ke dalam, lalu dipukul-pukul pinggirnya agar rata kembali. Hati-hati pemukulannya harus tepat ya. Oke, di sini kita udah dibersihkan tabungnya. Saya tidak memperlihatkan ketika membersihkannya karena teman-teman sudah tahu ya cara membersihkannya, mau pakai bensin atau pakai air sabun bisa, yang penting harus kering. Kemudian asnya masukkan lagi ke dalam tabung yang sudah dibersihkan. Jangan lupa pernya jangan sampai ketinggalan. Oke, sesudah masuk kita masukkan tabung tersebut ke kepala sbleker ya. Jangan lupa dratnya kasih lem lagi sedikit agar tidak lepas dan agar kuat. Untuk memastikan putarannya kuat, kita jepit kembali yang ada bantalannya menggunakan kayu ya, catokan yang menggunakan kayu. Putar ke depan ya, sedikit demi sedikit, yang penting pasti. Kalau udah dirasa udah kencang, selanjutnya kita jepit kepala sbleker, kemudian kita masukkan sealnya ya, tapi itu drat asnya jangan lupa pakai plastik atau isolasi. Di sini saya pakai isolasi agar tidak sobek ya sealnya. Sealnya udah masuk, udah ke bawah, lalu seal debu. Kemudian jangan lupa ring pengunci. Kita dorong menggunakan pipa kecil ya. Bisa menggunakan pen piston mobil bisa. Di sini saya menggunakan pipa besi kecil. Kita ketuk sedikit demi sedikit. Dirasa udah masuk, kita pukul lagi lah ya. Kalau dirasa udah masuk, kita pukul-pukul, kita tutup lagi kelingan yang barusan dibuka dengan secara sedikit demi sedikit. Hati-hati kalau sudah terasa tertutup, kita roll ya menggunakan alat custom ini agar bekas congkelannya rata kembali. Oke, di sini kalau dirasa belum rata, kita pukul-pukul lagi semaksimal mungkin ya agar hasilnya juga mantap. Dirasa udah cukup, selanjutnya kita bleeding. Proses bleeding ini yaitu memasukkan oli ya, memasukkan oli, dan ini hasilnya yang udah diketuk-ketuk ya. Kemudian kita bleeding memasukkan oli dengan cara dijepit kembali kepala sblekernya. Di sini saya menggunakan corong ya, corong custom ala NF suspension. Tapi kalau tidak menggunakan corong itu juga gak masalah, yang penting olinya masuk dan full. Oke, kita kocok sedikit demi sedikit, yang penting olinya masuk ya. Sedikit demi sedikit olinya sudah mulai masuk dan ribonnya sudah kerasa mulai agak berat ya. Di sini saya menggunakan oli khusus untuk sbleker. Usahakan jangan memakai oli bekas ya. Gunakanlah oli khusus sbleker karena kekentalan dan sistem kerjanya beda. Oke, sedikit demi sedikit. Kalau dirasa udah padat, olinya udah penuh, kita tutup. Kalau dirasa udah penuh, kita tutup. Baut L-nya jangan lupa, di baut tersebut ada O-ring ya, ring karet agar tidak bocor. Oke, kita kencangkan, jangan terlalu kencang, sedikit demi sedikit pengencangannya. Kemudian kita lap-lap
bekas olinya kita semprot ya, agar tidak hararinyai, apa sih, agar agar tidak belepotan ya maksudnya. Oke, kemudian kita tes dan ternyata udah mantap. Ini ribbonnya udah terasa berat, tapi jangan terlalu berat karena kalau untuk NMAX sokna kan 2, jadi harus agak lembut ya. Dan ini kita cek hasilnya dan ternyata mantap sekali, empuk sekali. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.